Halo teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube-nya The Royal Vegetarian ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat sup jagung ya. Sup jagung ini tiga saja bahan utamanya, yaitu jagung, kemudian wortel dan juga bengkuang. Nah, ketiga bahan ini sangat gampang sekali kita dapatkan di sekitaran rumah kita. Usahakan jagung yang kita pakai warnanya itu lebih putih ya, yang atau dibilang jagung susu, karena jagung ini lebih manis dan warnanya juga ini lebih putih ya. Nah teman-teman, seperti ini ya jagungnya. Kemudian ini wortel yang saya pakai di sini ukurannya lebih kurang ya 2 dan ini adalah bengkuangnya setengah biji saja teman-teman ya. Nah bagaimana cara serupannya itu? Nah seperti ini. Jadi jagung yang kita pakai itu nggak langsung kita potong biji gitu ya, karena dia akan keras. Jadi kita potong beberapa bagian tipis-tipis seperti ini. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya saat dimasak dia itu pertama lebih cepat matang, keduanya itu dia itu lebih bagus bentuknya, jadi tidak utuh sebiji besar seperti itu ya, seperti apa masih utuh. Nah kita potong-potong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi satu biji ini sudah mendapatkan sup yang banyak. Jadi kalau teman-teman di rumah ini keluarganya tidak ramai, kita tidak perlu segitu banyak ya, masaknya boleh setengah biji saja, tapi disesuaikan dengan liter air ya yang untuk kita masak. Karena ini pancinya saya pakai itu air itu yang saya pakai ini adalah 2 liter. Nah, jadi kita potong sampai habis jagungnya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyerut wortelnya ya. Wortelnya kita serut sampai habis yang satu biji tadi. Kemudian bengkuangnya juga setengah biji kita habiskan ya teman-teman ya. Jadi dia bahan utama yang kita pakai ini memang 3 saja, tapi jika teman-teman menyukainya jamur payung itu ya, boleh digoreng terlebih dahulu, potong halus sekali, kemudian kita gorengkan sebentar untuk dicampurkan bersamaan dengan ketiga bahan ini. Nah lebih kurang seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia bahannya sudah jadi. Jadi bahan lainnya kita pakai di sini seperti ini ya teman-teman ya, yaitu ada beberapa bahan ya. Nah, ada telur, kemudian ada jahe, ini adalah air minum ya, kemudian ini minyak wijen, ini merica. Mericanya pakai sesuai kebutuhan saja ya, karena merica ini pedas, jadi kalau untuk kita yang ada asam lambung itu tidak bisa terlalu banyak. Kemudian ada bawang sama daun sop, ini adalah crispy. Lalu ada ini garam ya, garam. Kemudian ini 2 keping jahe ya. Kemudian ini ada telur, 1 butir telur untuk dicampurkan. Yang ini adalah roiko jamur. Nah ini ketiga bahan tadi. Minyak wijen yang saya pakai ini yang gajah seperti ini ya. Ini yang saya pakai tepung wijen. Nah teman-teman bisa menggantikannya juga dengan tepung kanji ya. Ini air mineralnya ya. Nah bahan-bahan ini akan kita proses di air yang sudah matang ya teman-teman ya. Jadi ketiga bahan ini kita masukkan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Ya kalau kita kasih itu usahakan airnya sudah mendidih teman-teman. Tujuannya adalah supaya airnya itu nanti kuah yang jadinya itu warnanya tidak keruh. Nah seperti ini. Lalu crispy-nya juga kita masukin. Jadi saran saya sebenarnya itu crispy-nya boleh teman-teman masuknya itu setelah dia itu sudah hampir masak ya teman-teman ya. Nah kita biarkan seperti itu. Kemudian ini jahenya kita juga masukkan. Nah dia kalau mendidih seperti ini teman-teman, tapi dia ini belum masak, jadi dia ini lebih kurang kalau dari air mendidih itu 20 menit. Nah ini sudah matang ya teman-teman ya. Lalu ini nanti kita kasihkan bumbunya ya, yaitu garamnya, kemudian mericanya, roiko jamur akan kita taruhkan di sini ketiga bahan ini ya. Nah kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau misalnya rasanya sudah pas, tidak perlu ditambah, tapi kalau menurut teman-teman di rumah itu masih kurang rasanya, boleh ditambah lagi dengan penyedap ya. Kemudian teman-teman, ini tepung wijenannya akan kita berikan air ya.
Nah, seperti ini kita kasihkan air itu untuk ditaruhkan di supnya ya. Tujuannya supaya sup asparagusnya ini atau sup jagungnya ini mengental. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita aduk dulu. Airnya itu tidak boleh hangat ya, kalau hangat nanti dia justru mengental ya. Nah, kita aduk seperti ini, kita campurkan langsung di kuah yang sudah mendidih, yang sudah masak tadi. Nah, teman-teman di rumah, usahakan untuk di kuahnya itu benar-benar mendidih baru dikasih tepung maizena. Tujuannya itu supaya rasanya itu tidak berubah. Jadi kalau airnya tidak mendidih, pertama rasa tidak enak, dan kedua warnanya itu juga berubah. Kemudian kita kasihkan telur seperti ini ya teman-teman ya, pakai taringan, usahakan taringan yang halus agar hasil yang di sopnya ini tidak terlihat telurnya kasar-kasar. Jadi benar-benar halus dan tidak seperti telur. Seperti ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman sayang kuning telurnya nggak dipakai, boleh dikasihkan juga ya teman-teman ya, tapi dengan catatan saringannya itu tidak terlalu kasar ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita kasihkan sedikit minyak wijen ya, minyak wijen. Nah, minyak wijen ini kita sesuaikan sama apanya aja, aroma ya. Jika teman-teman suka aromanya lebih keras, boleh diberikan lebih banyak. Nah, kalau saya lebih sukanya aromanya itu lebih keras. Nah, kita kasihkan seperti ini. Ini sudah masak ya teman-teman ya, ini sudah bisa kita angkat. Nah, sudah masak seperti ini. Jadi kita pindahkan ke mangkok ya, sudah bisa kita nikmati. Dia ini belum cukup kental teman-teman, nanti kalau sudah dingin, supnya ini akan mengental sendiri. Jadi usahakan ketika kita memberikannya itu, dia tidak boleh terlalu kental, karena begitu dia sudah dingin, dia akan makin kental. Jadi kita sesuaikan testing kita itu ya. Nah, seperti ini kita kasihkan daun bawang, kemudian daun sop, bukan daun bawang ya, bawang ya. Nah, ini sudah jadi. Silakan teman-teman praktekkan di rumah. Semoga channel saya ini membantu. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Bye.